Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Saudaraku, apakah Anda pernah mengalami dalam hidupmu merasa Tuhan itu jauh? Kita berdoa, tidak ada jawaban. Kita menyembah Dia, tidak merasakan hadirat-Nya. Pelayanan menjadi hambar dan tidak memberikan pengaruh yang baik bagi sesama. Melayani Tuhan agak terasa membosankan, seperti semangat yang berapi-api melayani Tuhan sudah padam. Berdoa pun hanya sebatas kebiasaan semata, bukan karena kerinduan. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya sedang terjadi? Jawabannya adalah dosa. Dosa penyebab semuanya yang memisahkan kita dari Allah. Dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Melalui persahabatan kita dengan dunia ini, konflik dengan sesama, mudah emosi, pikirkan uang terus-menerus, sibuk dengan pekerjaan, hidup untuk kerja. Akibatnya, hidup ini bukan untuk Tuhan lagi, melainkan hidup ini hanya untuk dunia ini. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, melainkan kita yang menjauh dari Tuhan. Melalui kesibukan kita, beban hidup kita, masalah kita, konflik kita, sehingga waktu untuk Tuhan tidak ada. Sebab kita sudah terikat dengan kondisi hidup kita. Namun, ada kabar baik untuk kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara, yang perlu kita lakukan saat ini adalah menyelidiki hati, pikiran, dan perilaku kita. Apakah ada tembok pemisah antara hubungan kita dengan Tuhan? Jika ada, akuilah di hadapan Tuhan, maka Ia akan mengampunimu. Tuhan itu dekat, lebih dekat dengan baju kita. Hanya saja, kita tidak tahu karena keegoisan kita. Tuhan itu ada di dalam kita, hanya saja kita lupa akan hadirat-Nya. 1 Korintus 6 ayat 19. Saudaraku, pernahkah Anda mengalami ketakutan? Tentu, setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut. Rasa takut itu terdiri dari beberapa level, ada yang biasa, sedang dan sulit. Ada juga orang takut karena kurang percaya diri, bahwa dirinya bisa. Ia mempunyai tujuan untuk membuka bisnis, namun takut karena kurang percaya diri. Setiap orang mempunyai pergumulan masing-masing yang dia takuti dalam hidupnya. Melalui renungan kali ini, saya berbagi dan mengatakan kepada saudara, jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita.
Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Kebenaran firman Tuhan ini adalah ucapan Allah yang disampaikan kepada Yosua untuk jangan takut melainkan harus kuat. Tuhan tahu bahwa Yosua ini tidak percaya diri untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua ini ragu karena ia masih muda dan merasa ia kurang pengalaman untuk menjadi pemimpin. Namun, Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Yang menarik dari ayat firman Tuhan ini adalah Tuhan, Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Tuhan tidak hanya sekedar memerintahkan Yosua untuk tetap kuat dan percaya diri. Melainkan, Tuhan ikut campur tangan dan terlibat untuk menuntun Yosua. Dimulai dari cara Yosua memimpin, berperang, dan memutuskan sebuah kasus. Yosua itu manusia biasa seperti kita. Ia bisa karena Tuhan menyertai kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini, ada Tuhan yang selalu bersama dengan dirimu. Apapun pergumulan hidupmu, rencanamu, kekhawatiranmu, pengharapanmu, serahkanlah semuanya di hadapan Tuhan. Jangan takut untuk menghadapi beban hidupmu. Sebab kamu tidak sendiri, sebab ada Allah yang hidup yang selalu bersama dengan dirimu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.